Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Halo Studio Lovers, Presiden Prabowo Subianto ingin membuat penjara yang kokoh bagi para koruptor di pulau terpencil. Prabowo menekankan bahwa dia tidak akan mundur melawan koruptor. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Jakarta Pusat. Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Prabowo mengatakan koruptor ini perlu dilawan secara bersama-sama. Prabowo tidak ingin Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi para koruptor. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Nah, untuk itu Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar apalagi kabur. Lalu seberapa realistiskah rencana ini? Apa juga implikasi hukumnya? Dan yang tidak kalah penting, apakah ini benar-benar akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Nah, penasaran kan dengan hal tersebut? Yuk kita simak ya video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Indonesia selama bertahun-tahun bergulat dengan masalah korupsi yang masif dan sistematik. Dari pejabat daerah hingga pusat, dari birokrat hingga penegak hukum, kasus-kasus korupsi seakan tidak pernah surut. Nah, menurut data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2023 adalah 34 dari 100. Menempatkan Indonesia di peringkat ke-110 dari sekitar 180 negara. Ini mencerminkan bahwa persepsi publik terhadap praktik korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Kondisi ini membuat isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu perhatian utama dalam setiap kontestasi politik, termasuk pemilu 2024. Prabowo yang kembali mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai presiden, menangkap keresahan publik ini dengan mengusulkan pendekatan yang lebih keras, yakni dengan membangun penjara khusus koruptor di lokasi terpencil. Visi Prabowo bikin kapok koruptor. Nah, Studio Lovers, dalam pernyataannya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa penjara koruptor di pulau terpencil bertujuan untuk memberikan efek jera yang nyata. Dia menyebutkan koruptor harus dibuat merasa malu, merasa jera. Mereka merampas hak rakyat. Kalau perlu kita kirim mereka ke pulau yang jauh. Di sana mereka merenung seumur hidup. Konsep ini terinspirasi dari model-model penjara di negara lain yang memisahkan narapidana berisiko tinggi atau pelanggaran khusus dari populasi umum. Beberapa pihak juga menyamakan ini dengan model Alcatraz, penjara legendaris di Amerika Serikat yang dibangun di pulau kecil untuk tahanan kelas berat. Menurut Prabowo, pulau-pulau terpencil di Indonesia bisa dimanfaatkan secara strategis. Selain menjadi tempat isolasi bagi para koruptor, juga bisa menjadi simbol bahwa kejahatan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Pro dan kontra, apakah ini solusi efektif? Nah, seperti ide-ide radikal yang lainnya, rencana ini mendapatkan beragam tanggapan nih dari publik dan tentunya para pakar. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa gagasan ini merupakan gebrakan positif dalam upaya menciptakan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Penjara biasa dinilai terlalu nyaman dan tidak memberikan beban psikologis yang cukup berat bagi para koruptor.
Dengan memindahkan mereka ke pulau yang terpencil, diharapkan akan tercipta suasana penebusan yang lebih berat. Selain itu, secara simbolik, ini juga menjadi pesan kuat dari pemerintah bahwa korupsi adalah kejahatan berat yang harus dihukum setimpal. Namun, kritikus melihat rencana ini sebagai langkah populis yang tidak menyentuh akar masalah korupsi. Beberapa catatan kritis yang muncul antara lain, legalitas dan HAM. Pemindahan narapidana ke tempat terpencil yang jauh dari keluarga dan akses pengacara bisa melanggar hak asasi manusia. Lembaga seperti Komnas HAM dan ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform menyatakan bahwa bentuk hukuman harus tetap menjunjung prinsip-prinsip HAM. Efektivitas. Banyak ahli hukum dan kriminologi meragukan bahwa lokasi penjara akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptor. Mereka menekankan bahwa sistem penegakan hukum, penyitaan aset, dan reformasi birokrasi jauh lebih penting dalam menciptakan efek jerah. Anggaran dan infrastruktur. Membangun dan mengelola penjara di pulau terpencil membutuhkan biaya yang besar. Mulai dari logistik, transportasi, keamanan, hingga pasokan kebutuhan dasar. Dalam situasi anggaran yang terbatas, proyek ini bisa dianggap sebagai pemborosan. Potensi kegagalan. Pengalaman masa lalu dalam membangun penjara terpencil atau kamp rehabilitasi seperti LP Nusa Kambangan menunjukkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tetap bisa terjadi jika pengawasan internal tidak ketat. Nah, Street Lovers, selain itu banyak juga pakar yang berpendapat bahwa untuk mengatasi korupsi secara sistematik, pemerintah perlu fokus pada 3 hal utama, yakni penguatan KPK dan lembaga penegak hukum, transparansi dan digitalisasi layanan publik, pendidikan anti korupsi dan etika aparatur negara. Realisasi, masih wacana atau segera dijalankan? Nah, Studio Lovers, hingga saat ini rencana penjara koruptor di pulau terpencil masih berupa wacana. Belum ada draft kebijakan atau regulasi resmi yang diajukan ke DPR atau lembaga terkait. Namun, mengingat ini adalah bagian dari janji kampanye, masyarakat akan menunggu apakah seorang Prabowo akan merealisasikannya atau menjadikannya sebagai strategi komunikasi semata. Beberapa pihak menilai bahwa jika benar-benar dilakukan, pemerintah harus melalui kajian yang sangat mendalam, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, hingga kemanusiaan. Selain itu, keterlibatan publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan sangat penting agar rencana ini tidak menjadi alat represi atau pencitraan politik semata. Niat Prabowo untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil adalah bentuk komunikasi politik yang kuat. Ia ingin menunjukkan komitmen kepada pemberantasan korupsi dengan cara yang tidak biasa. Nah, dalam politik, simbolisme seperti ini seringkali efektif untuk membangun persepsi publik. Namun, tantangan sesungguhnya bukanlah membangun penjara, melainkan membangun sistem hukum dan birokrasi yang bersih. Tanpa reformasi menyeluruh, korupsi akan tetap hidup dan berkembang, bahkan di balik tembok penjara sekalipun. Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan baru. Apakah penjara di pulau terpencil hanya akan menjadi penjara pencitraan? Ataukah benar-benar bagian dari strategi serius pemberantasan korupsi? Hanya waktulah yang akan membuktikan. Dan Studio Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.